Tapi pun, halo guys, kembali di channel Raswan Institute. Guys, kali ini Nyubuk Lampung akan melihat satu pengrajin tikar tradisional yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang sudah dikerjakan sejak nenek moyang lalu sampai sekarang. Bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana bentuknya, kita saksikan berikut ini. Nah guys, kita sudah ada di Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Guys, di atas ini ada beberapa aktivitas ibu-ibu yang menjalankan suatu kerajinan membuat tikar secara tradisional. Dari nenek moyang mereka sampai sekarang mereka tetap membuatnya. Dan bagaimana bentuk kerajinannya, ikuti saya guys. Nah guys, di samping saya ada seorang ibu yang kayaknya ketuanya nih guys. Bagaimana kita mau tahu apa saja sih proses mereka sehingga menjadi suatu kerajinan yang begitu besar. Kita kenalan dulu yuk. Tapi pun, Ya pun. Bu bisa memperkenalkan dirinya? Ya, saya Mulia Sari, ketua dari Atugera, yang kerajinan Anyaman Tiku Gedung Ratu. Gedung Ratu ya. Oh, kalau boleh tahu, ini awalnya seperti apa sih kerajinan ini? Apakah memang modelnya sekarang atau memang dulu orang tua Ibu Mulia Sari atau neneknya sudah membuat ini? Oh iya, dari nenek moyang memang udah ada Anyaman Tiku. Anyaman Tiku itu adalah bentuk tikar ya, bentuk awalnya tikar ya. Kemudian dulu apa sih fungsinya? Apakah ada fungsi sebagai sesan Lampung atau memang hanya alat rumah tangga Lampung? Tiku ini. Dibilangkan sesan bisa, dibilangkan memang Anyaman Tiku memang bisa anyaman khas Lampung. Tanamannya Bu dapat dari mana Bu? Tanaman untuk bahan baku ini apakah khas di sini atau beli dari luar atau ada musimnya ini? Khas dari sini, memang musim juga, tahun Terus Bu, kira-kira kegiatan ini apakah merupakan dulu sebagai adat istiadat Lampung itu merupakan hal yang dilakukan oleh muli-muli atau bebay-bebay sebagai ibu rumah tangga atau gadis di rumah-rumah panggung seperti ini? Apakah hanya sambilan saja? Memang apa sudah ada dalam adat istiadat harus buat ini? Ada tidak dalam aturan adat istiadat? Ya kalau dibilang adat istiadat sih memang iya, tapi memang kerajinan muli-muli memang iya. Ya makanya dibilang adat istiadat. Kalau mulai melaku istilahnya kalau bahasa Lampung itu harus ada tiku, ada anyaman tikunya untuk lapik kasur bahasa Lampung. Oh luar biasa. Jadi memang ini Bapak suatu kerajinan yang diturun-temurunkan karena memiliki nilai filosofi untuk pernikahan dan memang sebuah sesan atau bawaan si gadis ketika menikah. Jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi memang harus dikembangkan dan dilestarikan. Nah sekarang ini sudah ada dalam satu kelompok. Nah apa sih ide ibu? Kenapa kok bisa mengumpulkan ibu-ibu ini? Bagaimana ceritanya? Ceritain deh. Awalnya kita dapat pelatihan ya dari dinas, pelatihan Anyaman Tiku. Nah dari Bandung, dari Tasik kita dilatih bagaimana caranya anyaman tiku ini bukan bentuknya anyaman aja. Makanya dibuat ada ide, buatlah yang tikernya dibelah seperti ini, dibuat pakai tisu, wadah aqua, pail,
box sampah. Iya. Nah yang sekarang ini kita udah buat seperti ini, tas untuk bahan tas ini. Pantas ya, luar biasa, bagus sekali. Nah, terus menurut Ibu apa sih maksudnya apakah ini memang kegiatan yang memang sudah memang disenangi ibu-ibu sini atau memang hanya iseng-iseng aja gitu? Ya enggak lah, pastinya disenangi. Disenangi ya. Apa sih Bu harapan Ibu terhadap selain pelestarian ya, ini kan pelestarian dan pengembangan. Apa sih harapan ibu-ibu ini untuk kedepannya terhadap apakah pemerintah atau masyarakat tentang kerajinan tikar, tapi namanya teko ini, apa harapan Ibu kedepannya? Harapan kami ini kelompok agar bisa ini berkembang. Jangan hanya di dinas-dinas, pemasaranannya, terus ini dananya, itu harapannya yang nomor satu. Walaupun ada dananya, kalau kita nggak ada pemasarannya kan nggak ada gunanya. Ya, Itu aja harapannya. Kalau ibu-ibu di sini memang kegiatannya kalau ini ada pesanan memang buat. Jadi cinta budaya, cinta produk kerajinan khas daerah itu harus diawali oleh masyarakatnya sendiri ya. Mungkin masyarakat kabupaten sini oleh pemerintahnya harus membeli barang-barang ini untuk sebagai alat rumah tangga mereka, atau seperti tisu ini adalah tempat kantor mereka dan sebagainya. Baru kita cari pasar-pasar di luar kabupaten ya Bu ya, provinsi atau juga ke tingkat nasional. Karena saya lihat sih Bu, ini memang sangat-sangat potensial untuk produk ekspor ya. Tinggal bagaimana ketekunian ibu-ibu mungkin dari segi finishingnya ya. Jadi memang kita harus bertekad untuk lebih maju lagi. Satu lagi Bu, yang saya tanyakan, sejauh ini sudah sampai mana sih Bu pasar kerajinan ini dipasarkan? Apakah sudah dibantu oleh Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang Barat ini kemana, atau masih ada pemasarannya di kampungnya aja Ibu? Pemasarannya masih di dinas. Ini dan pemesanannya dari dinas. Dinas ya. Kemudian untuk konteks seperti di Jakarta sudah ada Bu pemesanannya, atau ada orang-orang yang memesan terus dari luar kabupaten? Nah, kemarinnya ada Bu? Belum ada. Jadi memang harus ada keinginan ya dari Ibu sendiri dan ibu-ibu lainnya untuk mempromosikan ini ke tingkat daerah atau provinsi Lampung atau tingkat nasional. Nah guys, begitu luar biasa karya nenek moyang kita orang Lampung ya, khususnya di desa Gedung Ratu ini, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka mengerjakannya dengan sangat senang hati dan luar biasa kreativitasnya, banyak sekali bentuk-bentuk yang mereka buat. Tentunya harapan mereka adalah untuk pasar nasional dan internasional tentunya. Tuh guys, kita sudah melihat aktivitasnya dan sudah berbagai hal cara proses pembuatannya. Untuk itu kita ketemu lagi di konten berikutnya. Oke guys, tapi pun. Ya pun.